Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 6 Maret 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Preti Tampi. Kepada Ibu Preti, kami persilahkan. Selamat pagi bagi kita semua. Judul renungan kita pada pagi ini adalah Dia akan menuliskan hukumnya dalam hati kita. Ayatnya terdapat di dalam Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Hukum yang sama yang diukirkan di atas loh batu dituliskan oleh Roh Kudus di atas loh hati manusia. Gantinya kita berusaha meneguhkan kebenaran kita sendiri, maka kita menerima kebenaran Kristus. Darahnya menebus dosa-dosa kita, penurutannya diterima bagi kita. Kemudian hati yang telah dibarui oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah roh itu. Melalui anugerah Kristus, kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang ditulis di dalam hati kita. Setelah memiliki Roh Kristus, kita akan hidup sama seperti Dia. Melalui Nabi, Ia berkata tentang dirinya sendiri, "Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku." Dan pada waktu hidup di antara manusia, Ia berkata, "Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Pekerjaan Allah adalah sama pada segala zaman. Sekalipun ada perbedaan di dalam taraf perkembangan dan pernyataan yang berbeda dari kuasanya untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam zaman yang berbeda. Mulai dengan janji Injil yang pertama dan terus sampai kepada zaman bapa-bapa dan bangsa Yahudi dan bahkan sampai kepada zaman ini. Senantiasa ada pernyataan yang berangsur-angsur tentang maksud Allah di dalam rencana penebusan. Juru selamat yang dilambangkan di dalam upacara-upacara hukum Yahudi adalah juru selamat yang sama seperti yang dinyatakan di dalam Injil. Awan yang menyelubungi bentuk keilahiannya telah diangkat, kabut dan bayangan itu telah hilang lenyap. Dan Yesus, penebus dunia ini, telah dinyatakan. Ia yang telah mengumumkan hukum itu dari Gunung Sinai dan menyerahkannya kepada Musa peraturan-peraturan hukum upacara adalah pribadi yang sama yang telah memberikan khotbah di atas bukit. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 442 dan 443. Sekian bacaan renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Preti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Siapakah Dia yang menuliskan hukum dalam hati kita? Yang menuliskan hukum dalam hati kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus siapa? Mari kita baca Alkitab dalam 2 Korintus 3 ayat 2-6. Berbunyi, "Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus.
Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Roh Allah yang hidup itu menulis dan menulis bukan pada loh batu, tetapi pada hati manusia. Bagaimana caranya Roh Allah menulis pada hati manusia? Perhatikan dikatakan pada bagian bawah, karena hukum yang tertulis pada loh batu mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Siapakah Roh yang menghidupkan? Ini perlu kita ketahui karena melalui Roh yang menghidupkan inilah Allah menuliskan hukumnya dalam hati kita. 1 Korintus 15 ayat 45 berbunyi, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi Roh yang menghidupkan. Siapakah Adam yang terakhir ini? Kita baca ayat 47, di sana dikatakan, 1 Korintus 15 ayat 47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga. Siapakah manusia pertama? Adam tentunya, dan memang kata Adam berarti manusia. Siapakah manusia kedua? Yesus Kristus, karena memang Yesus berasal dari sorga. Jadi, Adam yang akhir atau manusia kedua adalah Yesus Kristus. Karenanya, Roh yang menghidupkan tersebut adalah Yesus Kristus. Jadi, berdasarkan penjelasan Alkitab, Yesus adalah Roh, yaitu Roh yang menghidupkan. Ini penting diketahui dan dipahami, sebab di dalam gereja Advent yang sekarang ini ada yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Roh. Yesus itu roh atau bukan? Yesus Bukan. adalah 100% manusia dan 100% roh itu. Allah itu sendiri. 100% Allah itu. Oke, 100% roh itu artinya Yesus adalah roh? Bukan. Bukan, tapi Allah. Ya, oke, terima kasih. Ya. Bukan roh, ya. Yesus bukan roh. Pilihan ada pada saudara, mau percaya hikmat manusia atau firman Allah. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Roh. Tentang Roh yang menghidupkan ini, Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 283, paragraf 4. Yesus telah datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dalam Dia ada hidup, dan Ia berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ia, yaitu Yesus, adalah menjadi Roh yang menghidupkan. 1 Yohanes 3 ayat 8, Yohanes 1 ayat 4, Yohanes 10 ayat 10, dan 1 Korintus 15 ayat 45. Roh Nubuat selaras dengan Alkitab. Dengan jelas Roh Nubuat juga menyatakan bahwa Yesus adalah Roh yang menghidupkan, dan ini berdasarkan ayat-ayat dalam Alkitab. Kemudian, apakah Yesus adalah Roh Kudus? Sudah pasti. Yesus adalah kudus, karenanya Rohnya Yesus adalah Roh yang kudus. Alkitab berkata dalam Kisah 4 ayat 30, berbunyi, Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia disebutkan, Yesus adalah hamba Allah yang kudus. Namun dalam terjemahan King James dituliskan, Yesus adalah anak Allah yang kudus. Jadi, berdasarkan ayat ini, Yesus Kristus adalah kudus. Dan berdasarkan 1 Korintus 15 ayat 45 tadi, Yesus adalah Roh. Karenanya, Yesus adalah Roh Kudus. Tidak heran Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 66 tahun 1894 paragraf 18, berkata, Tidaklah aman untuk menangkap roh dari yang lain. Kami mau Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Jelas bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus. Sebab memang Yesus adalah kudus dan Yesus adalah Roh yang menghidupkan. Jadi baik Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Roh. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami?
Karena Roh Kudus yang menuliskan hukum di dalam hati kita adalah Roh Kudusnya Kristus, atau yang disebut dengan istilah Roh Kristus. Apa buktinya? Mari kita buka Alkitab dalam buku Roma 8 dan kita baca ayat 2. Dikatakan di sana, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Siapakah roh yang memberi hidup atau roh yang menghidupkan itu? Paulus yang sama sudah jawab dalam 1 Korintus 15 ayat 45 tadi. Roh yang memberi hidup atau roh yang menghidupkan itu adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam terjemahan King James dikatakan, The law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Yang artinya, sebab hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus telah memerdekakan aku dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dan hukum maut inilah yang disebutkan hukum tertulis tadi, tertulis dalam loh batu. Nah, Kristuslah yang menuliskan hukum dalam hati kita oleh kehadiran rohnya, yaitu roh kehidupan dalam Kristus Yesus, sehingga kita akhirnya merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 82 paragraf 1. Kemudian hati yang telah dibarui oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah roh itu. Hati yang ditulisi dengan hukum Allah adalah hati yang dibaharui dan karenanya menghasilkan buah-buah roh. Nah, roh siapakah yang menghasilkan buah-buah roh tersebut? Mari kita baca manuskrip 19 tahun 1892 paragraf 51. Berkata, jika kita percaya pada diri kita sendiri, kita pasti akan jatuh. Kristus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Buah apakah yang akan kita hasilkan? Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tinggal dalam Yesus, kita akan berbuah, yaitu buah-buah roh. Bagaimana caranya tinggal dalam Yesus dan akhirnya berbuah roh? Kita baca Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 320, paragraf 1. Hendaklah kamu tetap tinggal di dalam aku dan aku juga di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya, yaitu roh Kristus. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Tinggal dalam Yesus adalah dengan cara selalu menerima rohnya Yesus. Karenanya jelas bahwa Roh Kudus yang menuliskan hukum dalam hati kita yang menghasilkan buah roh adalah Roh Kristus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 82 paragraf 1 yang berkata, melalui anugerah Kristus, kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang ditulis di dalam hati kita. Setelah memiliki roh Kristus, kita akan hidup sama seperti Dia. Anugerah Kristus atau kasih karunia Kristus itu adalah roh Kristus. Sebab baik kasih karunia Kristus dan roh Kristus memampukan kita menuruti hukum Allah dan karenanya hidup sama seperti Yesus hidup, yaitu menuruti hukum Allah dengan sempurna. Itu sebabnya melalui Nabi, Yesus berkata, Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ini dikutip dari Mazmur 40 ayat 9. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, di dalam dadaku, tetapi dalam terjemahan King James dikatakan, Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, hukum-Mu ada di dalam hatiku. Thy law is within my heart. Jadi, Yesus sendiri menyatakan melalui Nabi bahwa Bapanya adalah Allahnya Yesus dan hukum Bapanya ada di dalam hati Yesus. Inilah sebabnya kita perlu rohnya Yesus atau roh Kristus. Sebab makna hukum Allah ditulis dalam hati sudah menjadi bagian Yesus dan melalui Yesus dapat menjadi bagian kita dengan menerima rohnya.
Tentang hal ini, Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lesson halaman 311 paragraf 4, berbunyi, "Tetapi Kristus taat kepada setiap tuntutan hukum. Dia berkata tentang dirinya, Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku." Mazmur 40 ayat 9. Dengan jelas, Mazmur 40 ayat 8 dalam bahasa Inggris atau Mazmur 40 ayat 9 dalam bahasa Indonesia adalah tentang Yesus Kristus. Dalam hati Yesus tertulis hukum Bapanya, dan karenanya kita harus menerima Roh Kristus agar kita hidup sebagaimana Kristus hidup, yaitu suka melakukan kehendak Bapanya. Taurat Bapanya ada dalam dada Yesus, dan oleh Yesus, Taurat yang sama ada dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran penting pagi hari ini. Dia yang menuliskan hukum-Mu dalam hati kami adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang menuliskan hukum tersebut dalam hati kami adalah Roh Kristus. Sebab Kristuslah yang telah menyatakan tentang dirinya bahwa Dia suka melakukan kehendak Allahnya, yaitu Bapanya, dan Taurat Allah atau hukum Allah ada dalam hatinya. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, agar melalui kehadiran Roh Anak-Mu dapat dituliskan hukum-Mu dalam hati kami. Kehidupan kami menjadi serupa dengan kehidupan Anak-Mu, hidup selaras dengan hukum-Mu. Dan pada akhirnya, karakter kehidupan kami menjadi serupa dengan karakter kehidupan Kristus dan layak mewarisi kehidupan kekal nantinya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.